Halo guys, kenalin aku Dino. Aku perantauan yang tinggal di Jogja. Kali ini aku akan bagikan tips ke kalian semua. Bagi kalian-kalian yang mau ngekos di Jogja karena ada pekerjaan, karena ada kepentingan, atau karena ada sekolah di Jogja. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mencari kos-kosan yang worth it, yang budgetnya tidak terlalu tinggi dan mudah diakses dan dekat, seperti itu. Banyak yang asal pilih kos karena murah tapi akhirnya malah boros waktu, tenaga, bahkan uang. Di video kali ini aku akan kasih tips gimana sih cara pilih kos yang murah tapi tetap strategis dan nyaman untuk ditinggalin. Nah, untuk kalian yang baru mau ngekos di Jogja, kalian yang mau cari-cari kos, yang perlu diketahui adalah yang pertama, kalian itu cari kosan yang seperti apa. Karena nanti di Jogja itu ada banyak sekali kosan untuk khusus cewek, khusus cowok, atau campuran. Jadi penting banget buat kalian untuk memastikan kos itu khusus putra, putri, atau campuran. Gitu ya guys. Yang kedua, kalau dari kos-kosan itu nanti ada yang eksklusif, ada yang biasa. Yang eksklusif itu dia kamar mandi dalam, ada AC kayak gitu. Nah, ini terserah pilihan kalian ya. Kalau misalkan mau yang eksklusif itu nanti budgetnya mulai dari 800.000 sampai 2.500.000. Itu tergantung dari kelengkapan dalam kamarnya serta tempatnya sedekat apa dengan kampus atau pekerjaan kalian gitu. Nanti kalau misalkan untuk di kos eksklusif itu kalian harus perhatikan juga untuk daya listrik. Ini penting banget ya, karena banyak yang pakai eh, kos eksklusif itu tuh nggak memperhatikan daya listriknya, karena nanti di dalam kos itu pasti kalian pakai magicom, bisa pakai komputer, atau yang cewek-cewek bisa pakai catokan, dan sudah ada AC. Jadi sangat diperhitungkan, takutnya nanti kalian itu masuk terus pakai semua jeglek, gitu harus diperhatikan. Yang kedua, nanti untuk di kos eksklusif itu banyak pilihan, ada yang hanya kosongan aja, atau ada sudah lengkap semua ya, misalkan udah ada kasur, udah ada lemari, udah ada TV. Itu tergantung dari harganya juga, menyesuaikan gitu. Terus kalau untuk kosan biasa itu nanti juga ada yang kosongan sama ada yang isian. Jadi kalian kalau mau cari yang budget yang lebih miring harganya, ya kalian cari yang kosongan. Jadi nanti untuk perlengkapannya kalian itu bisa beli sendiri gitu. Nah, untuk perlengkapannya kita di next video ya. Kita akan jelasin bagaimana cara mencari isian kamar kos biar enggak over budget ya gitu. Nah, untuk cari kosan kalian bisa yang pertama lewat aplikasi. Itu nanti ada seperti aplikasi Mami Kos itu, atau nanti kalian cari di Facebook Info Kos Jogja, atau di Instagram juga ada Info Kos Jogja. Nah, kalau misalkan yang nanti dari orang ketiga itu ada fee-nya. Jadi kalian harus transfer dulu ke orang ketiga itu buat lihat kondisi kosnya di mana dan seperti apa. Kalau misalkan nanti jadi, biasanya itu fee-nya 100.000, kalau cancel udah lihat kosnya terus gak jadi, itu bayarnya 50.000 gitu ya guys. Nah, kalau misalkan kalian di Facebook terutama ya, biasanya itu ada nawarin kosan tapi harus transfer dulu karena takut keduluan, sudah ada yang mau ngisi suruh transfer full dulu tanpa ketemuan. Itu kalian jangan mau, karena sudah banyak banget yang kena tipu karena sudah transfer full 1 bulan tapi setelah di WA kembali setelah transfer itu checklist satu atau nomormu diblok. Jadi hati-hati banget buat kalian yang cari kosan. Terus yang selanjutnya, untuk kos itu nanti kalian juga harus perhatikan
untuk aksesnya, karena aksesnya tidak semua kos itu 24 jam, ada yang hanya sampai jam 9 malam, jam 10 atau bahkan jam 12. Kalau kalian nanti ada kegiatan lalu pulang lebih dari jam 12, maka pintunya otomatis dikunci sama yang jaga atau ibu kos seperti itu. Jadi harus ditanyakan aksesnya 24 jam enggak, seperti itu. Lalu di bagian kamar mandi itu harusnya kalau misalkan di kos yang besar, maka kamar mandinya harus lebih dari satu, biar kalian nggak antri juga gitu ya. Terus yang selanjutnya dari oh, perhitungan listrik dan airnya, kalian harus tanyakan juga sudah termasuk atau belum, karena di setiap kos kebijakannya beda-beda. Ada yang sudah include dengan air, uang sampah, lalu ada listrik, ada yang itu di luar dari pembayaran kos tiap bulan. Seperti itu. Cek juga situasi dan kondisi sekitar. Kalau misalkan terlalu berisik itu kan nggak nyaman ya. Jadi kalian harus cek dulu kondisi sekitarnya. Apakah nyaman untuk kalian beristirahat setelah seharian beraktivitas. Jadi kalian lebih enak, lebih enjoy, lebih relax seperti itu. Terus eh kalau dari aku itu aja sih. Yang penting kalian harus cek ke lokasi, jangan mau transfer karena banyak banget penipuan. Untuk warga-warga di luar Jogja yang mau ke Jogja biasanya tergiur dengan harga murah, langsung transfer full tanpa melihat kondisinya. Kecuali kalian pakai pihak ketiga itu yang membayar fee sebesar 50.000 atau 100.000 itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai 300 500 itu terlalu sayang kalau misalkan kena tipu ya. Itu aja sekian dari aku, see you.